Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana. Saya bertugas di SD Negeri 01 Sumbersari, Kecamatan Blitar 2, Kabupaten Ogan Komering Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Saya sebagai guru agama Islam sekaligus mahasiswa PTG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Islam PEK 1 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 241041806557. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, saya akan praktik mengajar dengan materi kalimat thayyibah Masya Allah, menggunakan metode pembelajaran problem basic learning sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya, anak-anak. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Mari kawan, sebelum kita belajar kita berdoa. Sebelum pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sepertinya ada bangku yang kosong itu. Siapa yang nama hari ini? Ayu Misi sama Zulfikar. Ada yang tahu kenapa nggak masuk? Sakit. Kita doakan ya Nak ya. Semoga Zulfikar sama Ayu Misi cepat sembuh. Biar bisa mengikuti pelajaran seperti biasa bersama kalian ya. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran Ibu mau lihat semangatnya terlebih dahulu ya. Coba, mana semangatnya? Tepuk semangat. Oke, sepertinya anak-anak Ibu sudah semangat ya untuk belajar ya. Sudah semangat? Sebelum pembelajaran, Ibu mau tanya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Subhanallah. Kalimat subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Oke, pintar semua ya. Nah, lafaz subhanallah kita lafazkan saat melihat apa, Nak? Ketika takjub, melihat awan bagus, melihat petir dan melihat pelangi. Iya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari kalimat thayyibah Masya Allah ya. Nah anak-anak, tujuan kita mempelajari kalimat thayyibah Masya Allah hari ini adalah yang pertama, kita agar bisa menjelaskan apa arti kalimat Masya Allah. Dan kemudian yang kedua, bisa membedakan kapan atau waktu melafalkan kalimat Masya Allah itu. Dan kemudian yang ketiga, bisa melafalkan kalimat Masya Allah dengan benar. Kemudian dan juga anak-anak harus bisa menuliskan kalimat thayyibah Masya Allah dengan benar. Itu tujuan pembelajaran untuk hari ini ya, tentang kalimat Masya Allah. Ibu akan tayangkan gambar di papan tulis atau di depan. Anak-anak perhatikan ya. Nanti anak-anak simak dengan baik-baik. Udah kelihatan? Kelihatan. Gambarnya? Ya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Anak-anak coba perhatikan. Di sini ada gambar apa? Yang pertama ini gambar apa? Nah, gambar air terjun. Kemudian gambar kedua gambar apa?
seksama dulu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, anak-anak kalau melihat air terjun, apa yang ingin kalian lakukan? Perasaan anak-anak itu bagaimana kalau melihat air terjun, pegunungan, mau bagaimana perasaannya? Mau ke sana nggak? Ya, kalau kita ke air terjun bisa mandi, segar ya, pemandangannya indah. Nah, itu semua adalah ciptaannya Allah. Apa yang kalian ucapkan saat melihat pemandangan indah seperti ini? Kalimat apa? Masya Allah, bagus sekali air terjun ini ya. Masya Allah, pemandangannya bagus sekali danau ini ya. Seperti itu ya, bagus. Oke. Aku senang berkalimat thayyibah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ucapan baik. Ya, kalimat thayyibah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ucapan yang baik. Itu ya, kalimat thayyibah. Kita lanjut ke materi hari ini ya. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat thayyibah Masya Allah. Nah, berarti Masya Allah artinya apa ini? Apa yang dikehendaki Allah diucapkan sebagai ungkapan kagum atas sesuatu yang baik dan terjadi atas kehendak Allah. Nah, kapan mengucapkan Masya Allah, kalimat Masya Allah itu nak? Saat melihat keindahan, kemudian menyaksikan nikmat atau prestasi yang ketiga, dan untuk menghindari iri. Nah, ini untuk menggunakan kalimat Masya Allah atau mengucapkan Masya Allah, kita saat melihat keindahan. Keindahan apa tadi contohnya? Ada gambar sawah, ada melihat gunung, ada di pantai, pemandangannya bagus, itu kita ucapkan Masya Allah. Oke, terus yang kedua, menyaksikan nikmat. Kita harus mengucapkan Masya Allah kalau menyaksikan nikmat. Maksudnya bagaimana ini ya? Misalnya ada orang tua kita memanen padi, tadinya panennya banyak, lalu kita ucapkan Masya Allah. Itu sudah dikehendaki Allah. Jadi kita harus bersyukur, alhamdulillah ya. Kemudian selain menyaksikan nikmat atau sekarang prestasi, kalau kita berprestasi juga harus mengucapkan Masya Allah. Siapa yang berprestasi di sini? Ada? Semuanya berprestasi. Ada yang dapat ranking kemarin Bu. Aku kemarin lomba Bu, ikut lomba pidato Bu. Aku dapat nilai bagus Bu. Ya. Dan yang terakhir, untuk menghindari iri. Kalau kita sering mengucapkan kalimat thayyibah yang baik, Masya Allah, ini kita menghindari dari sifat yang iri, karena kita selalu bersyukur sama Allah. Oh iya, aku sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Sawah ibuku banyak, hasilnya banyak. Masya Allah, kita sudah bersyukur. Semua itu sudah kehendak Allah. Keutamaan kalimat thayyibah, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, terus membersihkan hati dan jiwa, menghapus dosa, terus membawa keberkahan dalam hidup. Bagus nggak keutamaannya kalimat thayyibah? Bagus. Patut kita contoh, ini harus kita lakukan. Baiklah anak-anak, materi tadi sudah Ibu sampaikan. Ada yang masih belum paham? Sudah. Sudah. Belum paham
Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD. Nanti anak-anak mengerjakan tugas dari Ibu itu bekerja kelompok ya. Satu kelompok itu mengerjakan satu tugas untuk berdiskusi. Jadi itu Ibu bagikan ya. Yuk, keluarkan pensilnya atau penanya. Satu kelompok. Yang ini satu aja ya. Sudah paham tugasnya? Itu tugasnya kerjakan per kelompok ya. Satu kelompok ada ketua kelompoknya, ada yang nulis, ada yang nyatet tugasnya, semuanya tapi bekerja atau disebut dengan diskusi. Ya, diskusi itu apa? Bekerja sama. Hah? Bekerja sama. Bekerja sama. Oke, sekarang anak-anak kerjakan. Baiklah anak-anak, sudah selesai? Sudah. Nah, oke, kalau sudah selesai, nanti setiap kelompoknya maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, dari kelompok satu sudah siap untuk mempresentasikannya? Sudah siap belum? Sudah, kalau sudah, nanti yang lain, kelompok lain menyimak ya, memperhatikan. Misal kelompok ini jawaban itu kurang tepat, bisa membenarkan atau bisa menyangkal ya. Paham? Oke, yuk kelompok satu presentasikan hasil diskusinya. Artinya kalimat thayyibah, jawab kalimat atau ucapan yang baik. Apakah artinya Masya Allah? Jawab, atas kehendak Allah. Kapan kalimat Masya Allah diucapkan? Ketika seseorang merasa takjub. Beri tepuk tangan dan tepuk satu. Oke, terima kasih kelompok satu. Oke anak-anak, anak-anak tadi sudah melaksanakan diskusi atau mengerjakan LKPD ya. Tadi sudah mempresentasikan dan semuanya jawabannya bagus-bagus dan benar. Oke. Nah, anak-anak, LKPD tadi yang ditanyakan ada apakah arti kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah apa tadi jawabannya? Nak? Ayo, kalimat thayyibah apa artinya? Iya, kalimat atau ucapan yang baik. Kemudian pertanyaan kedua, apakah arti Masya Allah? Atas kehendak Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selalu bersyukur, ucapkan syukur atas kenikmatan apa yang telah diberikan oleh Allah. Terus yang ketiga, kapan kalimat Masya Allah diucapkan? Ya, ketika seseorang merasa takjub dan kagum atas sesuatu yang kita lihat indah atau menakjubkan. Kemudian yang terakhir, ada bagian dari apakah kalimat thayyibah itu? Ada yang dijawab tadi dari zikir, bagian dari zikir benar. Kalimat thayyibah itu juga sering diucapkan saat kita zikir. Zikir itu saat kapan nak? Kadang saat kita setelah sholat kita zikir ya. Anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak saat melaksanakan tugas diskusi tadi? Bisa, senang, atau tidak bisa dan tidak senang? Bisa nggak tadi mengerjakannya? Bisa. Karena anak-anak sudah memperhatikan apa yang disampaikan oleh ibu guru. Jadi anak-anak bisa. Anak-anak senang ya? Senang. Oke, terima kasih kalau senang. Nah, kalau sudah senang berarti hari selanjutnya ibu akan bagikan lembar evaluasi ya. Nanti anak-anak kerjakan soal, ada 5 soal pilihan ganda. Nanti anak pilih pilihan jawaban yang benar. Ada pilihan A, B, C, dan D. Itu untuk melihat kemampuan anak tadi sudah menyerap materi dari ibu atau belum ya.
Paham? Paham nggak? Oke, kalau sudah paham kita bagikan, kerjakan. Sudah dikumpul, lembar evaluasinya dikumpul di meja ibu semuanya. Nah, hari ini kalian sudah mempelajari kalimat thayyibah Masya Allah ya. Jadi anak-anak salibu gunakanlah kalimat thayyibah di setiap hari ketika kalian melihat atau setiap kalian melihat sesuatu yang indah atau takjub ya. Gunakan kalimat-kalimat thayyibah Masya Allah. Oke, anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Oke, kalau sudah paham materi hari ini, Ibu tutup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan pertemuan berikutnya dan akan kita pelajari minggu depan adalah kalimat thayyibah insya Allah. Jadi anak-anak di rumah pelajari bukunya, di rumah dibuka kalimat insya Allah, nanti minggu depan Ibu akan jelaskan. Terima kasih. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya.